Halo semuanya, selamat pagi ya. Di topik pembelajaran kita di minggu yang ketiga ini adalah tentang konsep dasar pemrograman gitu ya. Di konsep dasar pemrograman ini eh, adalah pilar yang membangun bahasa pemrograman itu sendiri. Jadi bagaimana sebuah sintaks ya itu disusun ya, kemudian bisa memiliki makna atau semantik tertentu dalam bahasa pemrograman tertentu itu dibangun setidaknya oleh 4 konsep dasar ini. Jadi konsep itu adalah values, object, types, dan operation, gitu ya, atau nilai, objek, tipe data, dan operasi-operasi yang berlaku. Nah, di modul lab kita yang kedua ini, jadi sebenarnya ini modul lab kita yang ketiga ya, yang kedua itu isinya kurang lebih sama dengan modul lab yang pertama, hanya saja perintah untuk, translasinya tidak berhenti di notasi sudut, namun diminta untuk melakukan translasi ke bahasa pemrograman Java, begitu ya. Jadi ini adalah, modul, guideline ya, guideline modul praktikum yang kedua. Oke, jadi, sama seperti dengan modul yang sebelumnya, ada 10 task gitu ya, yang akan saya berikan supaya nanti bisa dicoba oleh rekan-rekan sekalian, gitu ya. 10 tas ini membantu kalian untuk, memahami gitu ya, memahami, materi ya, materi yang diberikan pada, minggu ini, begitu ya. Nah, di tas yang pertama itu, saya berikan judul Scores gitu, eee, ada ceritanya gitu ya. Jadi sebuah kafe kencan buta ternama di Jepang menawarkan paket kencan promo menarik untuk merayakan Hari Valentine. Promo ini membagi total bayar makan yang dilakukan selama kencan secara terpisah dengan proporsi bayar yang cowok lebih banyak ya daripada yang cewek, 70 banding 30. Jadi kita mencoba membuat program untuk mengilustrasikan ini gitu ya, mengilustrasikan ini. Setelah dikurangi diskon 14% karena pada waktu itu adalah hari Valentine. Buatlah sebuah program untuk menghasilkan nota bayar secara terpisah sesuai info di atas. Jadi di bagian ilustrasi juga sudah dijelaskan gitu ya. Di sini admin akan memasukkan total bayar makan, kemudian program akan menghasilkan dua nota bayar terpisah sesuai dengan kriteria di atas. Total bayar makan akan dimasukkan ke dalam format long integer, sementara total bayar terpisah ditetapkan menggunakan double. Di sini fokus belajarnya sebenarnya bukan pada soal ceritanya, nih kebetulan soal ceritanya hanya digunakan sebagai test case aja begitu ya, test case terhadap apa yang mau dipelajari gitu ya. Jadi kalian akan mencoba mengaplikasikan varian tipe data ya, varian tipe data dan bagaimana mengoperasikan varian tipe data itu dengan baik dan benar gitu ya. Baik. Kemudian di task yang kedua itu ada tentang precision values. Ya, kita masih bermain-main dengan tipe data ya. Jadi sebuah program dibuat untuk mengetahui nilai presisi integer dan floating point dengan tingkat presisi 5 digit dari nilai yang dimasukkan pengguna. Buatlah representasi programnya, gunakan proses konversi tipe data yang sesuai. Ya, tadi jadi kita masih bersinggungan dengan tipe data yaitu integer dan floating point ya. Ilustrasinya, user memasukkan nilai double yang kemudian akan dipisahkan nilai presisi integer dan floating point-nya. Jadi kalau misalkan ada nilai 3,14159 akan dihasilkan output presisi nilai integernya adalah 3. Jadi kalau kita tampilkan nilai integernya maka dia akan tampil 3 saja dan presisi floating point-nya itu adalah nilai desimal ya, nilai pecahan yang ada di belakangnya yaitu 0,14159 gitu ya. Saya rasa ini tidak susah untuk dilakukan tapi ini sifatnya pembelajaran ya. Gimana kita memproses nilai ya, kemudian kita bisa menggunakan bagian-bagian dari nilai tersebut secara secara tepat. Ini bisa saja kita mau operasikan tiganya gitu ya, atau kita mau operasikan bilangan pecahannya ya dengan hitungan-hitungan tertentu. Nah, kali ini yang dibuat soalnya sederhana gitu ya. Cuman memisahkan presisi nilai integernya dan presisi nilai floating point-nya saja. Kemudian di task yang ketiga gitu ya. Jadi
judulnya max the integer gitu ya. Tipe data integer di Java itu memiliki rentang nilai itu ya, minus 21478, 474, 83648 sampai 2147, 483, 647 ya. Maksud dari rentang nilai ini adalah tipe data integer hanya bisa mengakomodasi ya nilai yang ada di dalam rentang yang ia miliki. Jika nilai yang diberikan itu di luar, maka akan terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki. Apa itu? Begitu ya. Jadi apa yang terjadi ketika kita dimasukkan nilai besaran yang melebihi dari rentang nilai integer? Ya misalkan 7147483647. Nah, apa yang dapat dilakukan untuk menghandle nilai tersebut dalam operasi aritmatika? Jadi maksudnya ketika sebuah variabel gitu ya, atau ketika sebuah aritmatika itu kita kadung gitu ya, kita ingin mengoperasikan bilangan ini, tapi kita tahu bahwa integer itu memiliki keterbatasan. Nah, apa yang bisa kita lakukan sehingga nilai ini tetap bisa dioperasikan dengan baik ya di dalam operasi aritmatika menggunakan bahasa pemrograman Java. Ya, jadi silakan explore gitu ya. Kalau nilainya besarannya seperti ini, cara handle-nya gimana gitu ya. Apakah ada varian tipe data tertentu yang lebih sesuai? Ya, karena sudah kadung menggunakan integer, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Supaya nanti nilainya bisa diterima oleh bahasa pemrogram, bisa dihandle oleh bahasa pemrograman tersebut dengan baik gitu ya. Lanjut. Nah, ini studi kasus yang keempat, jadi tentang floating point ya. Buatlah sebuah program Java yang digunakan untuk menghitung luas dari sebuah segitiga. Ini gampang ya. Jadi kalian tinggal masukkan alas tinggi nanti keluar luasnya gitu ya. Namun kali ini seluruh tipe data yang digunakan adalah floating point ya, alih-alih menggunakan double. Jadi biasanya ketika kita menggunakan untuk menghandle nilai bilangan pecahan, saya sangat menyarankan menggunakan double gitu ya. Nah, bagaimana kalau tipe data yang digunakan adalah floating point? Bagaimana cara menghandle nilai pecahan dengan tipe data floating point tadi? Gitu ya. Jadi silakan mengeksplorasi codingnya sehingga nanti sekalipun tipe datanya floating point, kita tetap dapat memprosesnya dengan baik. Jadi kalian tahu gitu ya, kalau misalkan ada nilai dengan tipe data floating point, itu apa yang harus dilakukan, ya. Oke, ini yang kelima. Dalam membuat sebuah program, kita harus menentukan tipe data yang sesuai dengan variabel agar program yang dibuat menjadi lebih ramping dan optimal. Maksudnya, kita tahu bahwa sebenarnya pembagian tipe data numerik di Java itu sederhana begitu ya. Satunya adalah bilangan bulat dan satunya lagi adalah bilangan pecahan dengan rentang nilainya masing-masing. Nah, tetapi rentang nilai ini kadang sebagian orang begitu ya tidak terlalu peduli gitu ya. Mau dia diberikan byte, pokoknya intinya nilainya cukup gitu aja. Ya. Yang sering dilakukan adalah memilih tipe data dengan rentang nilai yang melebihi nilai yang harusnya bisa dioperasikan. Jadi mungkin nilai yang mau dioperasikan itu adalah hanya angka 1 dan 2 ya, daripada menggunakan long integer ya, kita bisa menggunakan byte misalkan gitu ya, dan seterusnya. Jadi sebenarnya kadang komposisinya itu berlebihan begitu ya. Padahal penggunaan variabel ya, penentuan tipe data itu sangat penting ya untuk membuat sebuah program yang ringkas ya, yang optimal begitu. Bagaimana cara yang dapat kita lakukan untuk mengetahui besaran memori yang digunakan pada setiap variabel yang dipakai di dalam program kita? Ya, kita tahu kalau misalkan kita baca buku gitu ya atau mencari dokumen standar terhadap pemanfaatan variabel di dalam program, setiap variabel yang dibuat itu akan memesan sekian byte memori gitu ya. Nah, dan itu juga ditentukan dari tipe datanya. Ya, jika kita ingin tahu misalkan dalam program kita khusus untuk variabelnya saja itu kira-kira berapa besar memori yang dipesan, itu ada caranya. Nah, silakan kalian mengeksplor ya Javanya, sehingga kalian bisa tahu bagaimana caranya mengetahui ukuran dari setiap variabel. Jadi kita ambil kasusnya program luas segitiga sebelumnya ya. Nanti kalian compare gitu ya, program yang tadinya dibuat dengan floating point gitu ya. Kali ini variabelnya digunakan jika tipe datanya diganti menjadi double, jadi tidak floating point ya. Nah, kalian juga bisa melakukan eksplorasi jika tipe data yang digunakan itu berasal dari tipe data yang berbeda juga. Misalkan bagaimana jika tipe datanya itu byte.
ya, integer dan long ya. Dampaknya seperti apa sih? Nah, kayak gitu. Apakah memorinya terpengaruh? Ya kalau kita baca teorinya kita tahu ya, oh ini pasti terpengaruh. Tapi gimana membuktikannya secara praktis gitu ya? Oh iya, ini bukti bahwa eh, coding yang dibuat itu ternyata benar, eh, ukurannya berubah begitu ya. Jadi silakan membuat program Java-nya. Oke, yang keenam itu tentang parsing. Jadi kita tahu jadi beragam konversi tipe data itu yang pertama adalah promotion gitu ya, terus kemudian ada casting, kemudian yang terakhir ada parsing gitu ya. Parsing ini terjadi ketika kita ini melakukan perubahan tipe data dari tipe data karakter atau string gitu ya ke tipe data numerik ya, ke tipe data numerik ya. Jadi parsing merupakan salah satu proses konversi tipe data yang dapat dilakukan di Java. Namun proses konversi ini berlaku situasional, iya ya. Tidak bisa diberlakukan untuk semua inputan gitu ya. Lakukan pengujian konversi tipe data untuk values berikut ini ya. Jadi kalau kita melakukan parsing terhadap nilai-nilai berikut ini apakah bisa begitu ya. Jadi inputan A, B, C dan D itu sudah ada ketentuannya begitu ya. Kalau misalkan inputannya itu adalah eh, string 1024 ya, kemudian ada string 3,14159, kemudian ada karakter A dan string ABC begitu ya. Ini bagian angkanya tidak saya berikan petik begitu ya. Jadi itu string semuanya. Jadi A sampai D itu adalah semuanya string ya. Khusus bagian yang C dan D itu diberikan karakter untuk penegasan saja bahwa itu karakter gitu ya, karakter dan string. Oke, lanjut. Masih tentang parsing. Nah, parsing itu kan berlaku dua arah ya. Ada parsing to string, ada parsing to integer gitu ya. Jadi parsing berlaku dua arah. Selain menggunakan fungsi parsing, kita juga melakukan implicit parsing. Jadi parsing yang sebenarnya tidak perlu dilakukan tanpa menggunakan atau tanpa melibatkan fungsi parsing itu sendiri. Sebutkan dua cara untuk merubah numerical value berikut ini menjadi string value. Jadi contohnya rencananya gitu ya, saya ingin merubah 1024 ya ditambah 1024, which is ini A dan B ini adalah berbeda dengan tadi ya, dengan soal nomor 6. Dia itu string, kalau kali ini di soal nomor 7 ini 1024 dan 1024 pada posisi A dan B ini adalah keduanya integer gitu ya. Sehingga ketika dijumlahkan outputnya menjadi 2048 ya, bukan menjadi 2048 ya, melainkan menjadi 1024 1024. Jadi mereka diberlakukan sebagai string, tidak diberlakukan sebagai numerik gitu ya, tidak diberlakukan sebagai angka. Oke, baik. Yang ke-8, nah ini kalian buat tabel kebenaran gitu ya. Nah, kita akan melakukan pembelajaran untuk tipe data boolean. Ya, boolean merupakan tipe data di Java yang dapat menerima nilai true atau false ya, salah satu ya. Buatlah tabel kebenaran untuk operasi not, and, dan or. Saya rasa mudah ya, ini contoh aja ya, tabel yang di sebelah ini uh, hanya reminder aja. Ya, just in case kalian lupa, oh tabel kebenaran tuh yang mana sih? Gitu. Nah, kalian diminta untuk membuat tabel kebenaran, gitu ya, diminta untuk membuat tabel kebenaran untuk operasi not, and, dan or ya menggunakan bahasa pemrograman Java. Ya. Kemudian kalian diminta juga untuk melakukan analisa bagaimana jika variabel boolean menerima value numerik apa yang dapat Anda temukan. Jadi kalau misalkan kita tahu bahwa variabel boolean ini hanya bisa menerima nilai true dan false. Kalau misalkan diisi numerik bagaimana? Ya. Kalian juga bisa melakukan analisa bagaimana jika kalau misalkan variabel boolean ini diberikan nilai karakter atau string. Gitu ya. Jika bisa diterima, maksudnya jika variabel tersebut bisa diberikan nilai yang bukan true atau false, maka nilai tersebut dianggap true atau false. Ya, misalkan gini ya, ada boolean A. Ya, boolean A itu diisi dengan angka 1. Nah, 1 ini merepresentasikan true atau false, ya. Tapi itu tidak perlu kalian jawab jika ketika dalam percobaannya boolean A sama dengan 1 tuh menghasilkan error. Ya, ternyata tidak bisa diterima. Nah, itu tidak perlu dijelaskan gitu ya. Oh, ternyata boolean A sama dengan 1 tuh tidak bisa dilakukan gitu ya. Berarti dia hanya bisa menerima inputan true atau false. Jadi kita melakukan pembuktian gitu ya, dan melakukan analisa jika di dalam prosesnya kita menemukan sesuatu yang
tidak semestinya terjadi gitu ya. Tidak semestinya terjadi. Kalau idealnya kalau kita buat variabel boolean itu pasti nilainya true atau false. Nah, kalau misalkan diisi numerik bisa nggak sih? Nah, kayak gitu ya. Oke. Ini yang ke-9, ini tentang pembandingan gitu ya. Jadi buatlah sebuah program untuk melakukan pembandingan terhadap dua nilai yang diinputkan user ya. Jadi salah satu komponen di dalam VOTO tadi ya, value object type operation itu adalah tentang operasi. Nah, operasi itu kan ada macam-macam ya. Ada operasi logika gitu ya, yang tadi and, or ya, dan not. Kemudian di sini ada operasi relation atau operasi comparison gitu ya. Kalian diminta untuk melakukan pembandingan ya terhadap dua buah angka yang diinputkan oleh user. Jadi user menginputkan dua buah angka integer gitu ya. Kemudian program akan menampilkan status dari perbandingan kedua nilai tadi. Apakah angka satu dengan angka keduanya lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, apakah sama atau tidak sama dengan. Ya ini contoh hasilnya ya. Jadi misalkan diinputkan nilainya 2 dan 3, maka dia menampilkan beberapa output ya. Jadi ini outputnya ada 6 ya. Ada 6 untuk setiap inputan. Ini contoh aja ya, saya cuma keluarkan 2 aja. Jadi it's not true that 2 is greater than 3 gitu ya. Bagaimana cara membuat seperti ini? Jadi silakan kalian lakukan pembandingan. Kelihatannya sepele ya. Ini anak kecil juga tahu kali ya. Ya, anak saya yang masih kelas 1 juga belajar tentang comparison gitu ya. Apakah yang sebelah kiri lebih kecil daripada yang sebelah kanan? Kenapa ini saya ajarkan? Ini berkaitan dengan materi berikutnya yaitu tentang kondisional dan perulangan. Jadi ada beberapa hal yang sering lupa gitu ya, sering dilupakan ketika membuat program sehingga program itu seolah-olah berjalan lancar padahal logikanya error. Gitu ya. Jadi cara mengingatkan itu adalah back to basic gitu ya. Diminta kalian mencoba supaya kalian ingat. Nanti ketika kita masuk pada materi berikutnya yaitu tentang kondisional dan looping itu kalian bisa lebih ingat gitu ya, tidak melakukan kesalahan yang tidak diperlukan. Ya. Baik, ini yang terakhir yaitu tentang sama dengan versus sama dengan. Jadi operator sama dengan dan operator dua sama dengan itu memiliki makna yang berbeda ya di bahasa pemrograman Java dan mungkin di banyak pemrograman lainnya ya. Bahkan di apa namanya? Di JavaScript begitu ya. Di JavaScript di bahasa pemrograman lainnya itu nggak cuma ini saja. Jadi ada operator tiga sama dengan itu punya makna yang berbeda juga ya. Buatlah sebuah program untuk menjelaskan perbedaan yang kalian temukan dari sisi fungsional atau operasi kedua operator ini ya. Jadi sama dengan dan dua sama dengan itu operator di Java ya untuk operasi yang berbeda ya. Fungsinya apa gitu ya. Kemudian boolean value representatif dari proses ini apa? Jadi setiap operasi itu dia merepresentasikan boolean value. Ya dia memiliki nilai boolean true dan false gitu ya. Nah, untuk kasus ini, untuk kasus sama dengan dan dua sama dengan itu representasinya bisa sama, bisa berbeda gitu ya. Pada kasus apa dia sama, pada kasus apa dia berbeda untuk representasi booleannya. Kemudian yang ketiga, semantik atau maknanya. Nah, operator ini kan menjadi salah satu konsep dasar yang membangun bahasa pemrograman, di mana bahasa pemrograman itu terdiri dari sintaks dan semantik, begitu ya. Nah, dia memiliki arti yang berbeda, ya. Jadi kalau misalkan kalian buat program dengan operator yang satu, itu akan berbeda ketika kalian membuat dengan operator yang kedua. Sekalipun secara sintaks itu sama susunan katanya, begitu ya, sama susunan perintahnya. Ya, jadi silakan kalian eksplor untuk materi-materi dasar yang sudah saya pilih untuk proses pembelajaran kita hari ini, gitu ya. Seperti biasa, jika ada yang mau ditanyakan, jika ada hal yang perlu didiskusikan, kalian bisa menuliskan pertanyaan tersebut di kolom komentar bisa, atau kalian tuliskan di channel pertemuan 3 untuk mata kuliah praktikum pemrograman, gitu ya. Jadi
Saya tidak panjang lebar, jadi selamat mengerjakan. Untuk, materi diskusi dan modul, hari ini itu tidak akan langsung dibahas, tapi meminta kalian untuk mengerjakannya terlebih dahulu. Jadi nanti akan ada pembahasan terpisah ya, supaya kalian mau mencoba terlebih dahulu. Ya kalau misalkan langsung dibahas, takutnya saya tuh ada kecenderungan untuk, tidak mau explore secara mandiri gitu ya, jadi nunggu dosen itu kurang baik, ya. Baik, demikian, presentasi saya. Selamat mengerjakan, sampai ketemu di video-video selanjutnya.